sehingga institusi Polri begitu berapi-apinya, begitu pasang badan untuk menutupi seluruh rekayasa yang disusun atau yang dibuat oleh Ibtu Rudiana di tahun 2016. Kalau tidak ada rahasia yang dipegang oleh Ibtu Rudiana, saya tidak yakin Polri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, ya kan, sebegitu pasang badan untuk menutupi rekayasa yang dilakukan Ibtu Rudiana di tahun 2016. Padahal kasat mata orang sudah tahu bahwa ini adalah hasil rekayasa. 8 orang terpidana yang sekarang ada 7 di dalamnya merupakan terpidana seumur hidup. Orang sudah mengetahui bahwa itu adalah hasil rekayasa dan bukan mereka pelakunya. Belum lagi tentang dibukanya ekstraksi percakapan handphone Vina dan beberapa temannya, termasuk Widi dan Mega. Lantas bagaimana mungkin hanya kurang dari 1 menit atau kurang dari 5 menit orang melakukan peristiwa sebesar itu? Mulai dari melempari, ya kan, jatuh, setelah jatuh dibawa ke belakang showroom, di belakang showroom diperkosa secara bergiliran, lalu kemudian dibunuh, dibawa lagi ke flyover, supaya seolah-olah itu karena kecelakaan. Jadi nggak usah lah, Bapak Kapolri nggak usah terlalu pasang badan. Kalau memang sudah terlanjur terjadi misalnya rekayasa itu, ya sudah cukup minta maaf aja. Tidak harus bereaksi sekeras itu untuk menutupi. Karena bagaimanapun cara institusi Polri untuk menutupi ini, tidak akan mungkin lagi masyarakat percaya. Anda perlu menyadari bahwa institusi Polri itu adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi itu instrumen, bukan milik perorangan atau milik individu. Itu bukan polisi swasta. Kalau polisi swasta ya sah-sah saja kan, siapa yang bayar ya itu kan beda. Beda dengan institusi negara. Institusi negara gak boleh seperti itu. Institusi negara itu harus tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan, tegak lurus terhadap kebenaran. Untuk apa? Untuk melahirkan keadilan. Ya. Apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk menutupi skenario ini supaya tidak terbuka, antara lain dengan menyembunyikan Sudirman. Sudirman itu semua orang sudah tahu bahwa Sudirman itu memiliki keterbatasan kecerdasan. Dia boleh dikatakan idiot, ya kan? Dan dia tidak punya prinsip dan tidak punya kemandirian, ya kan? Bayangkan di dalam berkas perkara itu juga dia menyatakan bahwa dia bukan pelaku, tetapi di dalam pengakuannya di beberapa keterangan di penyidikan dia mengakui. Artinya kan dari situ kita sudah bisa menggambarkan bahwa saudara Sudirman ini kan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya pikir ya, janganlah. Apalagi ini kan sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Di hari ulang tahun negara Republik Indonesia kemarin itu masih muncul Ibtu Rudiana. Padahal itu Sumardi menyatakan kemarin bahwa dia sudah dinonaktifkan. Akan tetapi dia masih memimpin upacara di tingkat kecamatan. Itu artinya dia masih menjabat. Ini kan tadi saya sampaikan, ini sudah ada laporan, kita lihat. Kan salah satu objeknya adalah melaporkan saudara Didik dan Aep. Tentu saja materi yang dilaporkan itu apa? Materi yang dilaporkan walaupun pengakuan pun kan harus kita buktikan. Kan? Tidak serta-merta. Proses penyidikan kan seperti itu. Kita buktikan apakah yang disampaikan walaupun itu pengakuan saudara Didik dan lain sebagainya, itu yang kita buktikan. Saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum ada 2 laporan, yaitu laporan oleh para terpidana yang sekarang
menjalani masa hukuman yang melaporkan saudara Didik dan Aep. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kepada saudara Rudiana. Dan proses ini sedang berjalan semua. Saat ini yang kita agendakan hari ini adalah melaksanakan gelar awal. Gelar awal itu untuk menyamakan persepsi seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian kita juga akan terus melaksanakan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Proses ini juga wujud komitmen Polri. Dalam hal ini wujud komitmen Polri untuk membuktikan apakah perbuatan-perbuatan ataupun yang ada ini seperti apa. Dan percayakan, kami akan membuka secara transparan proses penyelidikan maupun penyidikan yang kita laksanakan. Ya. Jadi pada saat ini Barreskrim terkait laporan Rudiana juga masih dalam proses. Dalam proses artinya penyidik saat ini sedang mempelajari tentang laporan. Kita sebagai aparat penegak hukum khususnya dan mungkin dari rekan-rekan penasihat hukum, lawyer juga harus melihat pada asas hukum kita, yaitu praduga tak bersalah. Kepada siapapun kita tetap menganut asas tersebut, karena asas ini juga merupakan asas yang sudah diatur dalam KUHP yang harus kita patuhi. Kalau saya ya jadi seorang presiden itu, saya panggil itu Pak. Saya panggil itu namanya Kapolrinya. Sini kalian berdua. Kalau kalian berdua nggak becus, ya istilahnya nih ya, saling menjagain kalian berdua kerjasama. Ya, selesaikan kasus ini. Saya nggak mau tahu urus. Saya nggak mau tahu gimana caranya, harus tangkapin semua ini. Itu baru. Ya, tangkap semua. Ya, kalian berdua harus berdampingan. Panglima, Kapolri berdampingan. Saling kasih info, saling kerjasama, ya. Tangkap semua oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Itu kalau saya jadi presiden, bro. Ya, saya panggil Panglima. Kalau kalian berdua nggak becus, pecat. Masih ada orang yang bernyali baja. Itu kalau saya, ya. Itu kalau saya sebagai presidennya. Ya, saya panggil saya panggil Kapolrinya. Kenapa sampai nggak tuntas 8 tahun? Goblok kali kalian, gituin aja kalau saya. Ya kan? Apa pula? Mau komen apa? Saya itu jujur orangnya, bro. Daripada nyimpen busuk-busuk itu ya, gue tuh mending belak-belakan apa adanya. Itu kenyataan negara kita itu begitu. Ya, negara kita tuh memang kenyataan begini ke pemerintahannya. Tunduk sama oknum. Kamu jangan lupa, kalau ada niatan dari presiden itu udah selesai. Dengan gampang dia panggil Kapolrinya, sini. Panggil Panglimanya, sini. Ngomong tuh, ya, sama mereka. Saya nggak mau tahu Panglima atau Bapak Kapolri, ya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya selesaikan secepat mungkin kasus ini. Sikat semua oknum itu. Adili semua. Saya nggak mau tahu udah mencoreng negara saya seperti ini. Kalau itu baru benar loh seorang pemimpin. Tuh, kalau yang model begini semakin diulur, besok nongol lagi saksi inisial R. Besok nongol lagi ya saksi inisial XL ya. Besok nongol lagi ya pengacara baru ya. Besok nongol lagi podcast ya. Godok lagi ya. Besok nongol lagi saksi. Saya pernah kemarin di penghujung yang namanya ini mau kelar, nggak kelar, nongol lagi saksi. Begitu, bro. Terus aja begitu. Ya, dibilang sok tahu, emang kenyataan. Itu kenyataan. Mau nggak mau, suka nggak suka, lo harus terima. Itu kenyataan. Itu. Ya, PKI itu bekerja sama modelnya begitu. Kamu jangan lupa. Ya. Jangan lupa. Begitu, bro. Ada yang panas? Ada. Ante-antenya ada? Ada. Bagus lah kalau gitu. Ada yang panas? Ada yang mendidih? Bagus lah kalau gitu, ya. Iyalah.
Jangan lupa kamu yang baru datang, baru komen, ya, kamu simak, saya ulang kembali. Kalau di negara lain, asing, presiden memerintahkan kepada Polri-nya, tangkap semua oknum-oknumnya. Itu presiden kalau di negara lain. Selesaikan, tangkap semua, saya nggak mau tahu, tidak tebang pilih. Itu kalau yang di luar negeri loh. Tangkap, presiden yang memerintahkan. Kalau di Indonesia beda, oknumnya yang mau nangkap presiden, tangkap presiden. Itu bro, lo harus simak itu yang baru datang ya. Ya, saya juga kemudian udah telepon yang bersangkutan. Ya, jadi mungkin saya juga terlalu mengacu kepada peraturan yang biasanya diberlakukan, tapi tentunya kebijakan kembali adalah kepada pimpinan wilayahnya, ya, yaitu Pak Kapolda yang akan menyampaikan pertimbangan apakah yang bersangkutan perlu dinonaktifkan sementara atau tidak, berdasarkan kepada kasus-kasus yang ditangani menyangkut anggota Polri sebelumnya, ya, apakah Pak Sambo, Pak Teddy Minahasa, dan lain sebagainya, di mana pada anggota tersebut biasanya dinonaktifkan agar tidak mengganggu pemeriksaan, karena dia kan harus dibebankan kepada jabatannya saat ini. Ya, namun ini kan bisa saja dari pimpinan mengatakan demikian dapat dilakukan. Nah, ini tergantung daripada pimpinan daerah, yaitu Pak Kapolda. Pernyataan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi yang mengatakan Ibtu Rudiana dicopot dari jabatan Kapolsek Kapetakan diklarifikasi oleh Polda Jawa Barat. Polda Jabar membantah pernyataan Ito Sumardi. Polda Jabar mengatakan bahwa Ibtu Rudiana masih menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Tidak hanya itu, Polda Jabar juga membantah bahwa Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri. Kabar Ibtu Rudiana diperiksa langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit sebagai kabar yang menyesatkan. Kabar Ibtu Rudiana dicopot dari Kapolsek Kapetakan Cirebon ini pertama diungkapkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Kini, Ito Sumardi mengaku dia salah berbicara terkait pencopotan Ibtu Rudiana. Ito sebelumnya mengatakan Ibtu Rudiana dicopot setelah diperiksa Kapolri terkait kasus pembunuhan yang menewaskan putranya, yaitu Eki dan Vina Cirebon. Kekeliruan informasi yang disampaikan itu karena beralasan menyebut Ibtu Rudiana bukan tersangka, tapi hanya terlapor dari proses penyelidikan yang kini ditangani Mabes Polri. Menurut itu, nasib Ibtu Rudiana tidak akan ditentukan dari hasil peninjauan kembali atau PK yang kini diajukan oleh Saka Tatal dan 6 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya. Nasib Ibtu Rudiana justru akan ditentukan dari hasil laporan yang diajukan Saka Tatal atau terpidana kasus Vina lainnya ke Mabes Polri.